Perkenalkan, nama saya Helmi Adipalasis. Di sini saya selaku owner kedai susu Mas Raden yang berada di daerah Kartosuro. Lebih dekatnya lagi di sekitar kampus IAIN Surakarta. Susu segar pada umumnya itu kan masih dikemas susu segar yang biasa. Jadi mungkin masih tradisional atau gimana. Tapi untuk di kedai susu Mas Raden ini kita lebih mengunggulkan atau signatur kita di minuman-minuman yang ibaratnya kita kolaborasikan dengan beberapa bubuk dan beberapa topping-topping kekinian seperti ini. Susu sekarang kan namanya terlalu ini ya, ke barat-baratan lah, atau mungkin ke Inggris-Inggrisan. Nah, di sini saya mungkin mengangkat kedai susu, tapi bukan kafe ya. Mungkin kalau untuk lokasi saya ini, kalau untuk dinamakan kafe itu mungkin orang melihat konotasi kalimatnya terlalu tinggi. Jadi makanya saya memakai kata kedai dan saya tambahin susu. Jadi untuk bisa diterima orang, wah ini kalau kedai mungkin kalau orang masuk bisa dilihat dari harganya mungkin yang cukup relatif terjangkau. Dari segi tata ruangnya, terus penyajiannya itu sebenarnya konsepnya lebih ke tradisional. Kalau dilihat kan di sini kayu-kayu semua, karena nggak ada bangunan yang tembok apa besi. Itu kita elemen di sini kita 100% pakai elemen kayu. Dan di sini saya juga membantu beberapa masyarakat sekitar atau mungkin orang-orang luar yang ingin menitipkan makanan di sini. Jadi kita selagi saya membuka, saya juga ingin membantu beberapa mungkin UMKM di sekitar itu untuk menjual brandnya di sini. Ini usaha yang mungkin mudah untuk dijalankan. Salah satunya mungkin dari ini proses pembikinannya yang nggak terlalu ribet dan beberapa bahan-bahan pokok yang sangat mudah didapatkan. Untuk membangun usaha ini, membangun susu itu tidak harus dengan modal yang besar. Maksudnya modal kita emang benar-benar mungkin cukup lah. Jadi kita nggak harus sampai puluhan juta. Katakanlah angka jutaan atau belasan juta itu sebenarnya udah cukup untuk membangun usaha ini. Kalau untuk awal usaha ini, sebenarnya ini kan udah beberapa usaha saya yang mungkin udah kesekian usaha saya yang akhirnya saya menemukan titik dari usaha saya. Jadi sebelumnya kan mungkin saya udah pernah bergerak di bidang konveksi, terus advertising seperti itu. Itu waktu saya mungkin masih SMA ya. Intinya untuk memproduktifkan saya biar dihindari dari kemalasan itu, makanya saya ingin mendirikan usaha yang mungkin untuk biaya memulai itu cukup terjangkau. Sebenarnya usaha itu nggak harus kita mempunyai modal, yang penting kita mempunyai niat dan kita mempunyai tujuan yang jelas dari usaha ini. Dalam setiap langkah kita harus benar-benar meyakinkan diri kita sendiri, dan benar-benar kita harus percaya sama diri kita sendiri. Maksudnya ketika kita berencana itu gagal tuh suatu hal yang wajar. Dan kita sudah merencanakan sesuatu apapun yang itu gagal, itu juga termasuk biasa. Jadi intinya kita harus terus mencoba agar apa yang kita capai itu selalu terlaksana. Dan yang pastinya di balik semua ini kita harus terus didampingi sama Sang Pencipta kita. Semoga pandemi ini segera berakhir dan ekonomi di Indonesia ini kembali pada realnya. Intinya kita hanya berjuang dan berjuang.